wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita bakalan belajar apa aja yang bisa dimasukin ke SketchUp. Terus ada banyak lagi kayak aplikasi atau hal lainnya untuk ngerender dan sebagainya. Hari ini materinya bakalan dijelasin sama Kak Sela ya. Silakan. Iya, bentar ya, saya izin share screen dulu ya. Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau ngejelasin soal SketchUp lagi ya, cuman lebih mendalam lagi. Jadi di sini ada cara mengimport objek dengan format file yang berbeda. Nah, di sini tuh ada di bagian file, terus kalian nanti open, terus kemudian kalian pilih di file of type-nya. Nah, kalian mau masukin file tipe AutoCAD bisa, AutoCAD itu 2D ya, terus SketchUp, terus gambar, kalian bisa buka dari situ, kalian pilih aja tipenya. Terus ada mengimport objek dari CADMapper. Nah, CADMapper itu dia lebih ke peta, jadi nanti kalau kalian ada studio, itu biasanya kalian gunain buat analisa. Nah, di sini nanti kalian bakalan buka cadmapper.com di linknya itu, terus nanti kalian tinggal cari lokasi yang kalian mau pilih nih. Terus yang kedua kalian nih pilih desain program. Jadi mau kalian sisipin kemana nih, ke AutoCAD, ke SketchUp, ke Adobe Illustrator, di Rhino 5 atau di SketchUp 8 sampai ke 2014. Nah, terus di sini bagian bawahnya ada 3D building-nya. Nah, di sini kalian nanti 3D datanya nih 3 meter, terus ada topografi, terus topografi ini untuk kontur tanahnya itu berapa meternya, terus map size, jadi ukuran dari yang kalian mau ambil nih mapnya. Nah, nanti ada di sini, bisa kalian perkecil, bisa kalian perbesar luasan dari ukuran mapnya yang kalian mau ambil. Nah, terus setelahnya nanti kalian bakalan dikasih tunjuk nih 3D-nya, 3D axonometry-nya. Jadi nanti tampaknya kelihatan nih gedung-gedungnya berapa lantai, nanti akan timbul. Jadi benar-benar 3D. Nah, untuk nanti ada 2D-nya. Kalau untuk 2D-nya mungkin dia cuman kelihatan garis-garis aja, 2 dimensi. Jadi cuman kelihatan dari tampak atasnya aja. Kayak jalurnya, jalan, jalur sungai. Nah, untuk topografinya nanti dari kontur tanahnya. Kalau misalkan dia sungai, nanti akan lebih ke dalam. Terus kalau misalkan dataran tinggi, nah dia akan lebih tinggi. Kemudian di sini nih ada setelah di download tadi itu, terus nanti kalian import. Nah, importnya itu nanti file, kalian klik file, terus kalian import, kalian pilih CADMapper yang udah kalian download. Nah, nanti dipraktekin. Terus ada mengimport objek dari 3D warehouse. Nah, kalian kemarin udah kan ya mengimport komponen. Nah, jadi kalian nanti masuk di komponen, kalian ketik aja 3D warehouse-nya. Di 3D warehouse-nya kalian mau nyari apa komponennya. Kalian mau nyari orang, nyari pohon, jadi kalian bisa nyari di sini. Terus nanti kalian tinggal download aja. Terus yang keempat itu ada plugin SketchUp. Nah, plugin itu apa? Plugin itu untuk mempermudah kalian mengerjakan di SketchUp gitu. Nah, jadi nanti kalian tinggal klik tools, nanti kalian pilih extension warehouse. Nah, nanti kalian mau download
plugin-nya itu di sini, bagian sini. Terus nanti kalian cari dulu, terus kalian download. Nah, setelah kalian download, nanti kalian bakalan disuruh install di SketchUp-nya. Nanti otomatis akan ada di SketchUp-nya. Ini ada langkah-langkahnya untuk install. Kalian tinggal pilih confirm aja, terus install, kemudian nanti bakalan ke install gitu. Nah, untuk plugin sendiri itu banyak sebenarnya. Nanti dipraktekin juga. Ada beberapa plugin yang mungkin perlu dipakai nanti. Kemudian ada scene dan animation di SketchUp. Nah, untuk scene itu untuk kalian bikin video di SketchUp. Nah, kalian itu nanti bisa bikin video di SketchUp nih. Kalian tinggal pilih view, terus kalian pilih animation, terus kalian add scene. Nah, nanti bakalan dipraktekin juga nih. Terus nanti kalian bakalan jadi video nih, tapi videonya dalam SketchUp. Terus ada rendering. Kemarin udah sedikit sih ya dijelasin tentang rendering V-Ray. Nah, nanti kalian bakalan ngerender di V-Ray. Kalian udah pada install V-Ray belum? Udah. Ada yang belum? Sebenarnya kalian mau pakai rendering apa aja, aplikasinya itu softwarenya itu terserah, cuman kitanya ngajarin V-Ray gitu. Kalau kalian mau pakai Lumion, mau pakai Enscape atau mau pakai Twinmotion itu terserah kalian. Nah, terus di sini ada render save. Nah, nanti di sini ada render biasa, render langsung dan render interaktif. Nah, untuk render biasa itu biasanya dia langsung ngerender tampilan yang ada di SketchUp. Ketika tampilan SketchUp-nya berubah, dia nggak akan berubah. Nah, kalau untuk render interaktif itu nanti kalian ngerender SketchUp-nya itu tampilannya berubah, kalian akan berubah juga di bagian renderannya. Nah, tuh kalian bisa lihat nih software apa aja sih yang selain si V-Ray. Nah, untuk render itu ada Lumion, ada Twinmotion, ada Enscape. Kalian bebas sih mau pakai yang mana. Nah, terus ada tugas nih. Tugas untuk minggu depan. Kalian bikin gazebo, tapi di redesign. Nah, terus nanti kalian nentuin tema dan konsep. Terus masukin komponen. Kemudian kalian render nih hasil gazebo kalian pakai V-Ray boleh, pakai Lumion boleh, pakai Enscape boleh, pakai Twinmotion juga boleh. Nah, bebas kalian, seenaknya kalian mau pakai render apa. Yang penting ada hasil renderingnya. Terus render apa aja nih? Tampak depan, tampak samping, tampak atas, dan tampak perspektif. Nah, terus untuk tugasnya dikumpul dalam satu folder G Drive kelas. Nah, itu nanti ukuran dari panelnya, presentasinya itu ukurannya A3. Nah, filenya berupa PDF gitu. Nanti di dalam dari presentasi panelnya itu ada tema dan konsep, latar belakang, aplikasi tema dan konsep pada gazebo. Untuk tugas ada yang mau ditanyain? Sama materi? Sebelum kita praktek? Udah paham semua kali ya buat materi? Biasa aja. Ya udah, kalian langsung praktek aja ya. Ini udah pada buka SketchUp belum? Udah. Kita mau praktek tadi bikin masukin plugin, bikin scene. Nah, izin share screen lagi. Udah kelihatan belum ya? Udah, Kak. Nah,
Kita yang pertama tadi mengimport objek format file yang berbeda ya. Jadi kalian nanti pilih file, terus kalian open. Nah, di sini kalian pilih nih, di tipenya di sini nih, all files. Atau kalian bisa juga pilih edit. Terus di bagian file, terus kalian import. Nah, terus kalian pilih di sini nih. Ada SketchUp, ada 3D file, ada Collada, dan masih banyak lagi. Jadi kalian bisa masukin foto juga di sini. Dan lain, misalkan kalian bikin Photoshop juga, kalian bisa masukin. Jadi kalian pilih aja di sini untuk tipenya, gitu. Terus yang kedua, kita masukin objek dari CADMapper. Nah, kita buka CADMapper dulu ya. Kita buka CADMapper, cadmapper.com. Nah, di sini kalian nih bakalan diarahin ke CADMapper-nya langsung, terus kalian pilih Get Started Creating a File. Nah, nanti kalian bakalan disuruh login dulu. Bentar ya, login dulu. Atau kalian nanti bakalan disuruh masuk bikin akunnya dulu. Sebentar ya, koneksinya agak buruk. Nah, ini bakalan kalian udah login nih. Nah, kalian sorry, tadi nyampe mana ya? Sinyalnya hilang. Sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Sudah, Kak. Nah, nanti kalian kalau mau ngimport CADMapper, kalian buka CADMapper dulu, terus nanti kalian bakalan disuruh masuk akun. Jadi kalian bakalan bikin akun dulu. Kalau sudah punya akunnya kalian login, terus kalian cari. Misalkan kalian mau nyari Bekasi. Nah, kalian ada pilihannya di sini. Gitu. Terus nanti bakalan ditampilin nih bagiannya. Jadi kalian tinggal nyesuaiin aja mapnya, di mana yang bakal kalian ambil mapnya. Terus kalian ukur. Kalau mau kalian lebih perbesar atau lebih perkecil, kalian bisa mengukur dari sini. Nah,
gitu. Misalkan kita mau di bagian sini. Nah, kalau sudah kita pilih yang SketchUp. Di select your design ini kalian pilih SketchUp untuk masukin ke SketchUp-nya. Terus kalian pilih yang include ini untuk 3D buildings-nya. Jadi kalian bakalan kelihatan 3 dimensinya. Terus di sini untuk ngatur dari ketinggian per lantainya. Jadi biasanya itu 3 meter ya per lantainya. Nah, terus untuk topografi itu untuk kontur tanah. Jadi kalian bakalan kelihatan nih lengkungan dari tanah-tanahnya kalau misalkan tidak rata gitu. Terus kalian pilih create file. Nah, nanti kalian bakalan kelihatan 3D axonometry-nya, terus ada dua dimensinya dan ada topografinya. Setelah itu nanti kalian tinggal download di sini. Kalian kalau mau lihat dulu, kalian bisa lihat untuk ngeklik aja nih, kalian mau lihat 3 dimensinya, atau mau lihat 2 dimensinya, atau mau lihat bagian topografinya. Nah, terus kalian download di sini. Tinggal kalian klik, nanti bakalan ke download. Itu berupa zip. Sebentar.
Sudah kelihatan belum ya share screen-nya? Tadi sampai di download ya? Ya, Kak. Ya, nanti kalian bakalan ke download bagian zip ya. Nah, kalau sudah ke download, nanti kalian ekstrak dulu keluar bagian dari zipnya. Di sini kita bakalan load. Kemudian kalian ekstrak keluar nih, kalian geser keluar. Nah, di sini bakalan ada di sini. Kalian buka dari SketchUp-nya ya. Terus kalian file, kalian import. Nah, kalian buka dari CAD-mapper tadi. Nah, otomatis dia akan keluar. Nah, ini kan tadi kita pakai topografinya juga, jadi kontur tanahnya juga kelihatan. Terus untuk bagian gedung-gedungnya juga kelihatan. Nah, ini untuk insert CAD-mapper kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke import objek. Kemarin udah ya, kita download plugin. Jadi kalian kalau mau download ini dihapus dulu aja mungkin. Kalian mau download plugin, kalian tinggal pilih Windows, terus kalian pilih extension warehouse. Nah, nanti akan diarahin ke extension warehouse. Nah, kalian tinggal cari di sini plugin yang kalian bakalan download. Misalkan kita pakai Sandbox ya. Kalian tinggal download Sandbox. Nah, terus kalian download, misalkan kalian download yang ini. Sebentar. Agak susah. Kalian pilih ini, terus nanti kalian bakalan diarahin ke download untuk plugin yang kalian pilih ini. Kalian tinggal install, terus kalian pilih yes. Nah, kalau sudah begini berarti udah ke download. Terus kalau misalkan di sini belum ada toolsnya dari pluginnya, kalian tinggal klik kanan, terus kalian cari yang mau kalian timbulin nih, munculin. Jadi kalian tinggal checklist aja.
klik kanan di mouse, terus kalian pilih sandbox nih. Kalian ini sandbox. Untuk install plugin, kira-kira ada yang mau ditanyain? Jadi plugin itu gunanya untuk kalian mempermudah. Misalkan kayak kemarin nih, udah sempat dikasih tahu, dicontohin buat bikin atap atau bikin tembok. Nah, kalau ini untuk pluginnya namanya 1001 bit. Jadi di sini banyak banget kalian bisa bikin jendela, bisa bikin pintu, kusen pintu. Jadi nggak perlu kalian bikin manual gitu. Kira-kira sampai download plugin ada yang mau ditanyain? Jadi kalau kemarin kita contohin aja ya, kalian bikin bikin atap ya kemarin ya. Sorry. Misalkan kalian bikin atap. Nah, kalian bikin dasarnya aja, terus kalian pilih dari pluginnya. Kalian bikin atap. Nah, kalian tinggal tulis aja berapa derajat, misalkan 45 derajat, terus kalian bikin tampiasnya ini bagian B. Panjang dari B-nya itu semisalnya 20 cm. Nah, terus kalian create heap roof. Tulangin 45 derajat untuk nya 20 cm. Nah, otomatis dia akan ngebentuk si atapnya itu, atap limas gitu. Jadi apapun bentuknya, kalian akan otomatis kebentuk dari atapnya. Kalau kalian mau bikin jendela juga bisa atau pintu, nah kalian tinggal posisiin aja. Ini nama pluginnya 1001 bit ya. Untuk penggunaan plugin dan download plugin, kira-kira ada yang mau ditanyain? Sebelum kita lanjut ke scene animation-nya, SketchUp. Kalau nggak ada, kita lanjut ke scene animation. Nah, di sini kita bakalan bikin animasi. Kemarin kalian udah bikin gazebo nih, ya. Gazebo kalian buka lagi, terus kalian pilih dari view, terus kalian buka animation, terus kalian add scene. Nah, di sini bakalan ketambah scene pertama. Terus kalian misalkan mau videonya jalan lebih mendekati dari gazebo-nya. Nah, tinggal kalian view add scene lagi. Nah, gitu. Terus kalian mau dari tampak perspektifnya. Tinggal kalian view, terus kalian add scene. Nah, terus cara gimana kita mau lihat ngeplay-nya, kalian klik view, animation, terus kalian play. Tuh. Jadi dia akan jalan sesuai dengan scene yang kita ambil. Gitu. Nah, untuk mempermudah kalian ngedit scene-nya, kalian klik kanan di sebelah sini, kalian manage tray, terus kalian pilih scene. Di sini kalian checklist. Nah, kalau sudah, kalian akan keluar nih bagian scene di sini. Nah, di sini. Nah, di sini akan kelihatan nih scene 1, scene 2. Kalau misalkan kalian pengen lihat scene 1 kalian tinggal klik 2 kali. Terus scene 2-nya kalian klik 2 kali, scene 3-nya kalian klik 2 kali. Terus untuk ngapusnya kalian bisa klik kanan, terus kalian delete. Nah, gitu cara ngapusnya. Terus kalian mau ngerubah posisi, misalkan dari scene 3 mau pindah ke atas nih, kalian tinggal pindah pakai move scene up atau ditaruh ke bawah, move scene down. Nah, jadi posisikan sesuai kalian aja, selera kalian mau dibikin videonya seperti apa. Terus kalian mau nambah scene lagi, kalian tinggal pilih add scene. Nah, gitu. Akan ke tambah sendiri di sini. Kita
Misalkan lihat dari sini, terus kita tambah. Nah, terus kita lihat dari tampak atasnya. Terus kita add scene. Nah, terus kalian bisa nge-play. Klik kanan, show details. Kalian bisa ngeliat di sini, nama scene-nya bisa kalian ganti. Terus untuk visual text-nya, jadi kalian bisa tampilin semuanya, axis location-nya bisa kalian matiin atau dihidupin. Kalian mau pakai bayangan atau enggak. Kalau untuk nampilin bayangan biasanya ada di view, terus kalian pilih shadows. Kan ada bayangannya. Terus kalian klik kanan dari sini, terus kalian play. Nah, untuk membuat scene di SketchUp kurang lebihnya seperti itu. Kalau sudah, misalkan sudah sesuai nih kalian bikin videonya, udah bikin scene-nya udah sesuai nih. Nah, kalian mau nyimpan. Nah, kalian pilih file, terus kalian pilih export, terus animation atau 3D model, animation, sorry. Nah, kalian pilih animation. Nah, di sini bakalan kesimpan nih. Misalkan kita simpan di gazebo. Nah, kita pilih video gazebo. Kita save namanya video gazebo. Nah, di sini kalian pilih nih kan, di sini ada otomatis MP4 atau file dari video. Nah, terus kalian ekspor gitu. Nah, ini bakalan di ekspor ke video. Kalian tunggu. Untuk waktunya pasti ada di sini dan berapa persennya. Terus nanti ketika udah ke save, nah di sini udah 90. Nah, kalau udah selesai, kita buka di video gazebo. Nah, dia akan jadi seperti yang kita bikin di SketchUp-nya. Berupa video. Nah, sampai scene dan animation, kira-kira ada yang mau ditanyain? Oh iya. Kak Farah, coba ini ulang deh, join ulang. Mungkin Kak Farah tadi lupa. Ya. Ada yang mau ditanyain kira-kira? Sampai di scene dan animasi. Kalau nggak ada, kita lanjut ke rendering. Kemarin udah sedikit dijelasin soal rendering V-Ray. Nah, jadi kalian nanti bakalan bikin panel. Nah, hasil dari rendering kalian bakalan dimasukin ke panel. Nah, di sini kan ada 3 ya komponen bawaan dari V-Ray-nya. Nah, di sini ada V-Ray for SketchUp, ada V-Ray Object, dan di sini ada V-Ray Lights. Nah, V-Ray for SketchUp ini kalian bakalan atur dari rendering si SketchUp-nya. Nah, kemudian ada V-Ray Object. Object ini kayak komponennya dari V-Ray-nya. Jadi nanti kalian bakalan dikasih import proxy, export proxy. Nah, jadi kalian ini lebih ke bagian dari belakangnya ini, komponen di dalam SketchUp-nya. Tapi dia bawaan dari si V-Ray. Nah, terus V-Ray Lights. Nah, ini untuk pencahayaan. Jadi kalian kalau misalkan mau bikin lampu, penerangan di malam hari, nah itu kalian bisa pakai V-Ray Lights. Nah, biasanya render ini ada 2 render untuk gambar ya. Dia ada render start, jadi ini secara langsung tampilannya, contohnya seperti ini. Sebentar.
Nah, dia akan ke-render sesuai dengan tampilan yang ada di SketchUp awal. Nah, ketika kita merubah di SketchUp-nya, dia nggak akan jalan. Nah, dia akan tetap seperti ini. Kemudian ada render interaktif. Nah, kalau untuk render interaktif, dia akan menyesuaikan pergerakan objek di SketchUp-nya. Jadi, untuk rendernya dia bergerak, maka untuk background di SketchUp-nya dia akan bergerak juga. Jadi dia mengikuti SketchUp, gerakan di SketchUp. Kalau SketchUp-nya misalkan tampilannya berubah, dia akan berubah juga. Nah, terus di sini ada pengaturan untuk rendernya. Di sini ada bagian-bagian dari material. Nah, nanti dari bawaan si Vire ini bakalan ada materialnya. Jadi di sini ada grass, dark green, banyak di sini. Nah, terus ada wood. Ini pokoknya ini bawaan dari Vire ya. Kalian bisa nyesuaiin. Nah, di sini ada lights, pencahayaan. Nah, kalian bisa atur, kalian sesuaiin aja ukuran dari warna cahayanya. Nih, atau pencet sini juga bisa. Di sini untuk semuanya sih material dan pencahayaan. Nah, di sini untuk geometrisnya, dan ini untuk bagian background. Nah, ini untuk environment sky. Kan jadi ini ada dua nih, ada sky sama bagian bawahnya nih, latar bawahnya. Nah, jadi kalian kalau latar bawah untuk background sini, dan untuk yang ini untuk sky-nya, jadi untuk bagian atasnya. Nah, di sini ada setting untuk rendernya, jadi kalian bisa pakai CPU, CUDA atau RTX. Nah, interaktif, jadi kalau misalkan kalian rendernya interaktif hidup, nah ini untuk interaktifnya kalian mau lambat atau sedang atau cepat nih. Nah, terus untuk update efeknya kalian bisa menyesuaikan sampai selesai atau cuman rarely, often, atau very often, atau cuma sebentar. Nah, terus di sini ada denoiser. Nah, denoiser itu apa? Jadi kalian kalau misalkan render, nih, denoiser adalah bagian titik-titiknya dari kalian ngerender nih. Jadi ini kan kalau misalkan bergerak, titik-titiknya akan buyar lagi nih. Jadi kurang halus ya. Nah, denoiser ini gunanya untuk memperhalus kalian nih. Jadi kalian hidupin di sini gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau ngerender, kalian hidupin ini biar titik-titiknya ini bakalan lebih dikit gitu. Terus di sini ada pengaturan kamera. Nah, kameranya kalian bisa pilih panorama. Kalau panorama akan lebih jauh. Terus kemudian ada cube map. Nah, untuk cube map ini kalian lebih ke 360. Jadi kalian aturin, kalau misalkan standar itu yang biasa, jadi kalian tampilan biasa seperti di SketchUp. Nah, kalau misalkan untuk panorama akan lebih jauh, jadi lebih luas. Kalau untuk cube map, kalian 360, jadi untuk semuanya akan terlihat gitu. Nah, terus kemudian di sini ada exposure atau kecerahan. Nah, di sini akan dihidupin sesuai dengan kecerahan yang ada di SketchUp. Nah, ini bisa kalian atur keterangannya, cahayanya, kalian sesuaiin aja. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini ada depth of field. Nah, jadi di sini untuk lebih memperbaiki dari tekstur si rendernya ini, gitu. Kita cerahin aja biar kalian. Nah, di sini ada efek. Nah, kalau efek vignetting ini, kalian bakalan ngegelapin bagian pinggirnya. Jadi bagian tengahnya bakalan lebih terang. Nah, jadi lebih difokusin ke terangnya. Kalau ini untuk lensanya, jadi kalian bisa memperpanjang ukuran dari objeknya tanpa harus diedit di SketchUp. Kalian bisa ngedit di Vire-nya, menyesuaikan ini aja, vertical lens still. Nah, terus di sini ada render output. Nah, jadi pengeluaran dari si rendernya nih, gambar kalian yang bakalan ada nih, kalian render. Nah, di sini ada frame. Nah, di sini bakalan nol nih di SketchUp-nya, bagian pinggir-pinggirnya nih. Nah, kalian bakalan ada frame-nya. Jadi ini adalah batas dari kalian ngerender. Kalau misalkan kalian zoom, itu akan menyesuaikan dengan frame-nya gitu. Terus kalau mau dimatiin juga bisa. Jadi kalian nggak perlu ada frame-nya di SketchUp-nya.
Terus kalian ukur nih, buat ukuran dari image-nya yang bakalan kalian render nih, gambarnya. Hasilnya nanti, kalian ukur, sesuaiin aja panjang dan lebarnya. Terus di sini ada ukurannya, rasionya. Jadi di sini ada kotak, di sini ada picture, 4x3, 5x4, 4x5, ada landscape dan portrait. Nah, kalau misalkan mau kalian custom juga bisa nih di sini. Nanti kalian tinggal isi aja di sini. Gitu. Terus di sini ada animation. Animation ini untuk video. Video itu ada di bagian sini nih. Sebentar. Nih, di sini ada bagian sini. Ini ada bagian video. Nah, kemudian di sini ada motion blur, ada time segment. Ini untuk waktunya. Terus ada motion blur, kalian bisa ngeblurin dari animasinya nanti. Dan ini untuk kameranya. Ngeblurin kameranya. Jadi kalau misalkan cuma pengen kelihatan dari objeknya aja, tinggal kalian pencet ini aja, tinggal kalian onin aja. Nah, terus ada environment, di sini ada backgroundnya, kalian bisa milih backgroundnya, mau diwarnain warna apa. Untuk latar warnanya ya, kalian bisa pilih. Misalkan kalian pengen warnanya kuning atau warna yang lainnya. Jadi kalian tinggal pilih aja. Nah, jadi kurang lebihnya akan seperti itu. Jadi kalian misalkan pengen senja nih, kalian bikin oranye atau gimana, itu kalian sesuaiin aja untuk warnanya. Terus kalian nanti tinggal edit-edit aja nih, kalian atur aja warnanya. Terus di sini ada bagian-bagiannya. Kalau mau nih ya, ada perbedaannya di bagian atasnya. Overcast itu untuk semuanya abu-abu. Kalau Hosik et al ini jadi bagiannya ada blurnya di belakang. Nah, kalau ini lebih gelap. Kalau ini dia clear, dia warnanya lebih rada cerah. Jadi kalian bisa atur sendiri di sini warna-warnanya. Kalau udah, kita lanjut ke material override. Nah, di sini kalian bisa pilih materialnya nih. Kalau misalkan kalian hidupin materialnya, kalian misal nggak mau warnanya sama seperti SketchUp, kalian mau bikin monokrom nih, kalian bisa pilih warnanya. Misalkan komponen 3D kalian nih, objek kalian mau kalian warnain sama gitu, mau kalian warnain biru, nah, kalian bisa pakai material override. Kalau nggak perlu, misalkan kalian matiin aja. Sampai sini ada yang mau ditanyain untuk pengaturan V-Ray-nya? Kira-kira? Saya, Kak. Iya, boleh. Mau tanya apa? Kemarin waktu rendering itu, yang bagian orangnya saya itu cuma kepalanya aja, Pak. Kepalanya aja, Kak, pas di V-Ray. Badannya hilang. Oh, pas di rendernya cuma bagian kepala aja ya? Tapi begitu di SketchUp-nya ada iya, Kak, ada 4 untuk orangnya, tapi yang gitu cuma 1 doang, Kak. Kepalanya aja kayak hantu, Kak, jadinya. Itu ngambilnya dari 3D komponen dari ini ya, komponen di 3D warehouse ya? Iya, Pak. Jadi kadang-kadang memang renderan dari setiap ini kan beda-beda sih. Jadi kalau misalkan kalian download, kalau di V-Ray, ini sama nih contohnya seperti dua orang ini nih. Ini yang satunya bawaan dari SketchUp, yang satunya download dari 3D warehouse. Nah, ini bakalan lebih kelihatan 3D ya, ada cahayanya juga, ada kilapan dari mukanya segala macam nih. Nah, kalau yang di sebelahnya ini nggak ada dia, karena benar-benar cuma 2 dimensi gitu kan. Dia kalau misalkan kita puter-puter, dia ngikutin arah kan. Kalau misalkan untuk orang yang satunya nih, dia akan kelihatan bagian belakang, bagian samping bahunya gitu. Jadi kalau misalkan kita import 3D, kita ngambil komponen dari 3D warehouse, itu kadang-kadang emang suka nggak semuanya kelihatan gitu. Jadi kita harus benar-benar milih sih dari komponennya itu gitu. Kalau misalkan nggak kelihatan nih di render, kalian ganti aja gitu. Sebenarnya nggak error dari V-Ray-nya, nggak semuanya emang kelihatan gitu. Udah jelas belum buat Firda?
Jelas Kak, terima kasih Kak. Oke, ada yang mau ditanya lagi sebelum kita render nih buat pengaturan V-Ray-nya, buat pencahayaan dan segala macamnya nih. Kira-kira yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita tinggal render nih. Cara rendernya gini, kita save di current channel, terus kalian save dengan nama yang kalian mau, misalkan tampak depan. Nah, terus kalian save. Setelah itu hasilnya akan jadi gambar. Gitu. Sorry, bukan yang ini. Yang ini. Ada dua yang tadi itu import. Nah, jadi background-nya akan transparan. Jadi kalian ketika bikin panel, kalian akan mengikuti dari background-nya gitu. Sampai di render kira-kira ada yang mau ditanyain? Nah, kalau untuk cloud image, jadi kalian bisa nambahin gambar di sini gitu. Tapi kalau misalkan kalian nyimpen dalam tipe sesuai dengan yang kalian mau masukin nih, misalkan kalian mau masukin ini, kalian tinggal masukin aja. Jadi kalian menyesuaikan gambar yang mau kalian ambil aja. Tipenya bisa kalian pilih ya. Seperti yang tadi kalian import file, kalian mau milih sesuai dengan tipe file yang kalian mau import. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau ini untuk pengaturan warnanya ya. Kalau alpha itu dia hitam putih, kalau RGB itu warna-warni. Red, green, blue. Sampai sini ada yang mau ditanyain kira-kira? Kalau nggak ada, mungkin untuk V-Ray udah cukup. Sekarang tinggal ngejelasin tugasnya. Nah, contoh tugasnya itu seperti ini. Jadi di sini ada nih contohnya gazebo jamur. Nah, kalian nanti bikin di ukuran A3. Ukuran A3 itu kalau nggak salah 29,7 kali 21 kalau nggak salah. 42 dikali 29,7. Nah, kalian boleh potret atau landscape buat ininya, tampilannya. Jadi kalian nanti bikin gazebo kalian mau konsep apa nih, temanya apa. Nah, kalau untuk contoh kan gazebo jamur nih, kalian redesign bagian atapnya ini, kalian mau dibikin atapnya bentuknya terserah kalian. Jadi kalian bener-bener redesign. Terus di sini nih dia ganti bagian atapnya. Terus kalian ganti bagian yang di sini ya, yang dicontoh dia ngeganti pagernya, terus ngeganti bentuk dari atapnya, terus sama dia ditambahin nih arena-arena buat hiasan-hiasannya, tamannya itu lebih dia bagusin lagi. Terus bagian taman ini dia tinggiin pagar taman. Nah nanti kalian redesign sendiri nih konsep sama tema yang kalian mau ambil gitu. Nah terus nanti kalian masukin juga latar belakang, kalian tulis di sini gazebo itu apa, kalian gazebonya itu untuk apa, fungsinya dan segala macam, terus kalian konsep dan temanya itu kalian tulis di sini buat latar belakangnya. Terus nanti kalian hasil render kalian bisa kalian masukin nih di sini. Nah, ini kan ada perspektif. Tadi kalau nggak salah ya, ada tampak depan, samping, tampak depan, samping, atas, tampak perspektif. Nah, di sini ada perspektif nih. Nah, di sini ada tampak belakang, tampak depan, kiri dan kanan. Nanti kalian masukin di sini. Terus kalian jelasin juga konsep kalian itu ngambil dari apa nih, gitu. Misalkan dari contohnya dia ngambil dari rumah Belanda Dutch. Nah, dia dari sumber konsepnya dari jamur amanita nih, dia terinspirasi dari jamur amanita karena warnanya merah dan bentuknya seperti ini. Jadi dia membuat gazebonya bentuknya seperti jamur, makanya sama dia dinamain gazebo jamur. Nah terus kalian jelasin materialnya, ada atap genting, ada metal. Nah, kalian jelasin tuh dari gazebo kalian itu materialnya apa aja sih gitu.
Nah, seperti inilah nanti tugas kalian kurang lebihnya. Kira-kira ada yang mau ditanyain? Buat tugas nih. Kira-kira ada yang mau ditanyain? Halo, masih pada denger nggak sih? Takutnya nggak denger. Buat tugas pada jelas ya? Tugas minggu depan. Jelas lah bisa. Kemarin kira-kira ada kesulitan nggak ya buat gazebo? Ada. Apa tuh kesulitannya? Kesulitannya banyak. Bikin atap, Kak. Oh, iya. Kemarin yang bagian kelompok, kemarin gabung juga ya kelasnya ya? Gabung apa enggak sih kemarin? Minggu kemarin? Gabung. Gabung juga ya. Kemarin bagian atap kan pakai follow me ya. Kemarin kan pakai follow me. Kalau pakai plugin emang tinggal klik-klik aja ya. Kalau kemarin kan pakai follow me, kita bikin dasarnya dulu. Terus kalian klik. Nah, terus kalau udah, jangan lupa di make group. Terus kalian edit untuk klik 2 kali. Terus kalian pilih garis yang paling depan nih. Terus kalian rotate. Nih, bagian hijau. Kalian klik dari sini, dari ujung ke ujung. Iya, semakin banyak komponennya semakin lama, karena semakin berat. Nah, terus kalian jangan lupa klik CTRL. Nah, terus kalian ketik nih berapa derajat kan kemarin, 45 derajat. Enggak share screen itu. Iya, lupa. Maaf. Nah, kemarin kan udah gini nih. Terus kalian rotate, kalian pilih yang di axis hijau dari ujung ke ujung, terus CTRL, terus kalian ketik berapa? 45 derajat. Nah, terus kalian bikin garis dari tengah, tarik ke sampai ketemu di garis yang garis miring. Nah, terus tinggal hapus ini. Kalian klik ini, terus kalian follow me. Terus kalian klik ini, kebalik. Kalian klik ini, terus kalian follow me, klik ini. Terus kemarin kesulitannya di mana? Buat bikin atap. Apa Kalau kelebihan, Kak? Oh, tapi kelebihan. Kelebihan di mananya? Pas ujungnya tuh, ujung-ujung. Oh, dari sini ke sini, bagian ujung-ujung sininya ya? Ujung atas, Kak, ujung atas. Jadi nggak ketemu segitiga gitu. Oh, maksudnya nggak jadi satu gitu ya? Iya. Kan ukurannya harus sama kalau misalkan mau ketemu sama satu sama lain nih misalkan. Jadi ukurannya harus sama, harus persegi. Baru dia bisa jadi limas yang ketemu di titik tengah gitu. Kalau misalkan ada sisanya kayak gini berarti dia nggak persegi gitu. Nih kan ini ukurannya persegi nih. Coba kita bikin. Sorry. Nah, 45 derajat. Terus kalian bikin garis tengah. Terus kalian tinggal follow me. Nah, tuh. Jadi kalau yang ini dia nggak persegi nih ukurannya. Kalau yang ini persegi. Kalau persegi dia pasti akan bertemu di tengah titiknya. Kemarin kebanyakan nggak ketemu ya di tengah. Berarti ukuran... Ketemu. Tapi pakai ini caranya manual gitu, dibikin garis X dulu terus ya. Ya enggak, iya dari tengahnya dia tarik ke atas gitu. Oh, gini ya. Dari titik pusat tengah kotaknya. Gini ya. Nah, Waduh, lama dong. cepat juga lah begitu mah. Gini ya, satu-satu gini. Iya. Aduh.
Kemarin udah dikasih tahu cara cepetnya. Kan sama aja sebenarnya. Cuman ya bebasnya kalian. Yang ini kan hasil dari plugin. Yang ini hasil dari tadi pakai follow me manual, tapi pakai follow me, pakai tools di SketchUp. Kalau yang ini benar-benar manual. Kira-kira ada kesulitan lagi nggak kemarin bikin gazebo selain atap tuh? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, kayaknya udah sih praktek sama materinya. Kalau misalkan ntar kalian ada kesulitan buat tugas, bisa nanya sih. Tuh. Aku balikin lagi ke Kak Farah. Halo Kak Farah ada atau lagi ke belakang? Aduh, nggak ada sinyal sepertinya Kak Farah. Oh iya, untuk absen ya sebentar, kita masukin link dulu. Sebentar ya. Bisa absen di kolom chat linknya. Bisa pada on cam dulu buat di screenshot. Sorry, sinyalku putus. Iya nggak apa-apa Kak Farah. Udah aku kasih link absen kok. Oke. Ayo dong pada on cam. Absen dulu apa on cam dulu nih? Boleh on cam dulu, boleh absen dulu. Boleh dua-duanya juga boleh. Siap. Yang bisa on cam pada on cam ya. Ya pada on cam. Mau di screenshot nih. Udah boleh pada off cam, boleh kalian isi absennya dulu. Kak Farah? Halo? Ada nggak sih? Udah selesai sih. Tinggal ditutup aja. Oke, makasih ya buat hari ini.